Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Infat Mauliadi. Saya dari Prodi Manajemen Informatika Universitas Syah Kuala. Jadi, pada video kali ini saya ingin menjelaskan atau membahas terkait soal UTS kami pada semester 2 ini, yakni pada mata kuliah pemrograman 1. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Yang pertama pada soal ke-1, di sini seperti biasa ada eh, include yang bertujuan untuk memanggil sebuah library, ya di mana pada codingan ini library yang dipanggil adalah stdio.h. Nah, kemudian di bawahnya ada tipe data integer, di mana ada main di sini. Fungsi main di sini adalah untuk sebagai kode yang mula-mula dieksekusi oleh program. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya ada tipe data integer yang dimana di sini ada sebuah variabel. Variabel A memiliki value-nya 8, variabel B memiliki value-nya 3, dan variabel C yang tidak memiliki value. Nah, kemudian di sini C sama dengan A lebih besar ketimbang B. Nah, di sini ada tanda tanya. Maksud tanda tanya ini adalah operator ternary, kalau nggak salah. Nah, dia operator ternary, yang dimana operator ternary ini dia terdapat dua pilihan. Jika tidak true, maka false. Jadi, kalau dia tidak benar, maka salah. Jadi, yang pertama adalah C sama dengan A lebih besar ketimbang B. Yang dimana A sini adalah 8 dan B ini adalah 3. Apakah benar 8 lebih besar ketimbang 3? Jawabannya benar. Karena benar maka ini dijalankan. A dikurang B. Jadi 8 dikurang 3. Nah, jadi sini dari hasil program ini seharusnya jawabannya adalah 5. Oke, kita tes saja. Nah, 5. Nah, kemudian seandainya angkanya kita balik ini, kita ubah. Ini jadi 3 dan ini jadi 8. Maka yang dijalankan bukanlah 3 dikurang 8, melainkan yang ini. Kenapa ini dijalankan? Karena pada awalannya ini dianggap false. Jadi karena A ini seharusnya dia bukan lebih besar ketimbang B, tapi lebih kecil ketimbang B. Makanya yang dijalankan adalah yang bagian sini. Nah, kalau sini kalau kita jalankan tetap hasilnya adalah 5. Nah, seperti itu teman-teman. Yang kemudian untuk soal kedua. Untuk soal kedua ini sama masih seperti biasa, sama seperti tadi. Dan kemudian pada bagian ini tipe data variabelnya X. Ini ya Pak integer ya, variabelnya adalah X yang sudah memiliki nilai ini ya, nilainya adalah 1. Nah, pada codingan ini sudah menerapkan konsep perulangan. Sini pakai while ya. Jadi pada while ini syaratnya adalah X kurang dari 5. Maka di print dicetak persen D X-nya yang dicetak. Di sini ada increment yang mana plus plus. Nah, kalau ingin mencari ini apa outputnya itu bagaimana? Nah, jadi dia perulangan itu, coba kita pakai notepad aja. Nah, contoh jadi kan awalnya X-nya itu adalah 1. Nah, maka outputnya itu, outputnya itu adalah pertama kali sini bahwa X 1 kurang dari 5. Apakah benar? Benar. Kalau benar maka cetak X-nya. X-nya tadi adalah 1. Jadi satuan dicetak di sini. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian ada spasi. Nah, di sini ada increment. Yang tandanya dia setiap lewati program ini maka dia akan ditambah 1. Nah, ketika ditambah 1 dia akan tidak langsung ke sini tapi putar lagi ke bagian well karena ini pulangan. Jadi dia sekarang X-nya bukan lagi 1 tapi sudah 2. Karena 1 tambah 1 2. Apakah 2 kurang dari 5? Masih. Masih benar. Jadi dicetak lagi di sini. Nah, kemudian begitulah selanjutnya. Ketika sudah sini naik ke atas, dia sudah menjadi 3. Kemudian di sini cetak lagi 3.
Ketika dia sudah melewati sini lagi, dia sudah menjadi 4, maka dicetak lagi 4 karena 4 itu masih kurang dari 5. Nah, kemudian ketika dia sudah sampai sini, 4 ditambah 1 hasilnya 5. Apakah 5 kurang dari 5? Ini. Apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya salah. Ketika jawabannya salah, ini langsung diberhentikan. Ketika ini diberhentikan, langsung dijalankan ke program selanjutnya, di mana printf backslash n persen d backslash n, x. Nah, di mana sini dia akan enter terlebih dahulu karena ada backslash n. Kemudian dicetak x. X yang dicetak berapa? Sudah 5. Kenapa 5? Karena tadi sini 4 tambah 1, 5. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita cek apakah benar. Kita clear dulu. Nah, benar nih kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini outputnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang ketiga, yang dimana sini sudah menerapkan konsep switch case. Nah, di sini masih sama ya, ada include seperti tadi ini sebelumnya. Kita langsung lanjut saja ke bagian sini. Jadi ini ada tipe data Ini tipe data integer yang dimana di sini variabelnya x yang sudah ada value-nya adalah 2. Jadi di sini switch x di sini kondisinya. Jadi x-nya kan 2 tadi di sini. Jadi switch ini akan mencari case mana yang cocok dengannya. Jadi case 1 ini 1. Nah, jadi dia tidak cocok dengan 2 karena ini yang dimintanya 2. Nah, jadi ini tidak dijalankan, teman-teman. Ketika tidak dijalankan, maka langsung lanjut ke sini. Pada bagian sini masuk dia karena ini 2, case 2. Jadi yang akan dicetak adalah salah. Nah, jadi yang akan dicetak adalah 2, teman-teman. Nah, pada kasus switch case ini tidak ada terdapat break. Jadi karena dia tidak dapat break, maka dia akan lanjut ke case 3. Jadi case 3 tetap akan dicetak, teman-teman. Nah, ini cetak, kemudian defaultnya juga akan dicetak. Kenapa? Karena dia tidak ada break. Nah, contoh kita jalankan nih. Jadi dia switch case itu kalau kita mau berhentikan dia harus ada break, teman-teman. Jika tidak ada break, maka dia tidak akan, maksudnya dia akan lanjut terus dia. Nah, ini kan 2, 3, 4. Nah, bagaimana solusinya supaya kita bisa buat dia berhenti di 2 saja? Nah, tambah break di sini, teman-teman. Jadi dia akan berhenti di situ karena sudah terpenuhi. Nah, kalau seperti ini, maka outputnya hanya 2 saja. Kemudian kita akan lanjut ke soal keempat, teman-teman. Nah, pada soal keempat ini masih seperti biasa, include h, ceknya masih biasa, ini masih sama seperti tadi sebelumnya. Kemudian di sini ada tipe data integer variabel i dan j. Nah, di sini sudah mulai agak ribet, teman-teman. Kenapa? Karena di sini sudah menerapkan konsep perulangan yang bersabang, bersarang lah, saya bilang. Jadi dia di mana dalam perulangan ada perulangan lagi. Nah, jadi pada sini ada for, yang dimana eksekusi adalah i sama dengan 1, kemudian eksekusi sampai batas akhirnya adalah i kurang dari sama dengan 3, kemudian ada increment di sini, teman-teman. Karena dia kalau for itu, kalau bukan i plus plus, i min min. Intinya dia kalau bukan tambah 1, dia akan kurang 1. Seperti itu konsep perulangan, teman-teman. Nah, jadi pada for ini, jadi kan untuk kalau kita ingin mengetahui outputnya bagaimana, yang pertama i sama dengan 1. Kemudian i kurang dari sama dengan 3. I plus plus. Nah, jadi i itu 1. Apakah 1 itu kurang dari sama dengan 3? Benar. Karena benar, maka ini dijalankan, teman-teman, yang dalam sini. Dengan buka kurung sini, jalankan semua, teman-teman. Nah, maka perulangan ini dijalankan. Jadi ini dijalankan, J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan
I-nya 1 tadi teman-teman sini. Nah, jadi kita pakai notepad lagi. Jadi I-nya 1. J-nya juga 1 teman-teman. Nah, maka konsep di sini ketika ini sini J++, maka ini masih terpenuhi, jadi kan dijalankan lagi teman-teman di dalam sini. Nah, maka dicetak. Apa yang dicetak? Printf I dikali J. Jadi di sini I kali J berarti I1 dikali dengan 1 teman-teman. Nah, hasilnya adalah 1. Jadi outputnya adalah 1 di sini teman-teman. Nah, kemudian dia setelah sini, bagaimana? Dia akan kembali lagi teman-teman ke sini. Ketika dia kembali lagi di sini, J-nya sudah sama dengan 2. Nah, J-nya sudah 2 sini teman-teman. Di J-nya sudah 2. Kemudian 2. Apakah 2 itu kurang dari sama dengan 1? Salah. Karena salah dia akan berhenti teman-teman. Ketika berhenti, dia akan langsung lanjut ke sini. Bagian printf ini. Yang dicetak adalah slash n. Jadi dia backslash n. Jadi enter ke bawah. Nah, kemudian dia akan ngulang lagi ke for bagian atas. Di mana i-nya sini sudah bukan 1 lagi, tapi udah 2. Sini kita ubah 2 teman-teman ya. Karena ada increment. Jadi kemudian 2 kurang dari sama dengan 3. Masih lanjut ya teman-teman. Karena masih lanjut, dia akan turun ke bawah lagi. J-nya sudah 2 tadi teman-teman. Jadi apakah? Tidak teman-teman. Jadi J-nya itu tetap ulang lagi dengan eksekusi awal. Nah, karena kan dia yang diulang itu di bagian sini teman-teman. Nah, jadi J-nya itu tetap 1 teman-teman. Jadi ketika J-nya masih 1, apakah 1 kurang dari sama dengan 2? Masih lanjut. Karena masih lanjut, ini ditambah J-nya nanti, ini I dikali J. I dikali J berarti yang kedua adalah 1 dikali dengan, terbalik teman-teman. 2 dikali dengan 1. Hasilnya adalah 2. Nah, dia akan dicetak 2 di sini. Jadi di bawahnya ada 2, spasi. Kemudian dia akan putar lagi ke sini. Ketika sudah putar, maka dia karena J++, jadi dia sudah 2 nilai teman-teman. Jadi I-nya sudah 2 kembali. 2, apakah 2 kurang dari sama dengan 2? Masih bisa. Jadi lanjut, dia akan 2 dikali dengan 2. Kita pakai koma ya di sini teman-teman. Hop. Sama dengan 4. Hop. Nah, jadi dia di sini cetak 4 teman-teman. Karena ada sini. Kemudian dia karena di sini sudah J-nya sudah menjadi 3. Ketika dia putar lagi ke sini, 3 kurang dari sama dengan 2, salah. Ketika salah dia akan berhenti dan lanjut ke bagian sini, dia enter ke bawah. Nah, kemudian lanjut ke bagian sini teman-teman. Iya, sebelumnya yang tadinya 2 sekarang sudah menjadi 3 karena ada increment. Nah, ketika dia 3 kurang dari sama dengan 3, masih bisa. Jadi ini masih dijalankan teman-teman. Jadi J-nya kembali 1 lagi. Jadi dia 1 kurang dari sama dengan 3, masih lanjut. Jadi dia 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, kemudian dia seperti tadi akan ditambah di sini. Jadinya putar lagi. Jadinya 3 dikali dengan 2 sama dengan 6. Kemudian dia masih akan berputar lagi ke sini. Dan ketika di sini dia J-nya sudah berubah menjadi 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Masih lanjut. Jadi dia 3 dikali dengan 3 sama dengan 9. Nah, jadi ketika yang lanjut itu di sini tetap dicetak teman-teman. Jadi yang dicetak tetap tadi 3, 6, dan 9. Ketika dia sudah cetak lagi seperti ini, dia akan tetap tambah teman-teman. Yang di sini tadi. Yang di sini kan tadi dia sebelumnya sudah yang di sini. Nah, yang di sini kan dia sudah 4 tadi. Karena yang angka sebelumnya adalah 3, maka dia incrementkan jadi 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Tidak. Makanya dia langsung enter lagi ke bawah. Kemudian dia akan diputar lagi ke sini. Dia sekarang I-nya sudah bernilai 4. Apakah 4 ini kurang dari sama dengan 3? Tidak memenuhi syarat teman-teman. Jadi dia tidak jalankan lagi dan
berhenti di situ programnya teman-teman. Jadi outputnya adalah ini. Oke, kita tes. Sip. Nah, benar kan teman-teman? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal kelima. Jadi pada soal kelima ini kita disuruh untuk memasukkan sebuah angka. Nah, ketika kita memasukkan sebuah angka ini, jadi si programnya akan mengecek. Dia akan mengecek apakah angka tersebut positif, negatif, atau nol. Nah, jadi cara buat programnya gimana teman-teman? Nah, cara buatnya adalah yang pertama seperti tadi kita include, kemudian stdio.h, kemudian saya menggunakan void aja teman-teman. Sebenarnya kalau pakai integer nggak masalah juga. Saya lebih suka pakai void karena nggak perlu pakai return. Nah, itulah. Jadi yang pertama disita karena dia minta memasukkan sebuah angka, jadi kita pakai integer aja biar nggak ribet. Jadi sini kita printf, masukkan sebuah angka. Nah, kita pakai scanf untuk inputannya. Persen, iya aja. Kemudian di sini pakai dan ini untuk alamat penyimpanannya di mana. Di A kita simpan. Nah, jadi sudah masuk ini dia. Kemudian dia akan mengecek apakah angkanya positif, negatif, atau nol. Kita pakai if aja. If kondisi A, jika A ini lebih besar ketimbang 0. Oke. Maka printf angka yang Anda masukkan adalah angka positif. So, kita ubah bilangan lah. Nah, kemudian di sini kita pakai if, else if. Kondisinya itu adalah A, tadi kan yang positif lebih besar. Jadi ini kurang dari sama dengan 0 dan negatif, teman-teman. Kita copy aja. Nah, kemudian satu lagi adalah kita pakai else if saja masih. A sama dengan A. Nah, bilangan yang Anda masukkan adalah 0. Baik. Seharusnya ini sudah jalan. Masukkan sebuah angka, kita masukkan angka 2. Bilangan angka yang Anda masukkan adalah bilangan positif. Benar ya, teman-teman? Kita masukkan min 9. Negatif. Benar, teman-teman. Kita masukkan 0. 0. Sebentar. Jadi ini sudah paham ya, teman-teman. Dan di sini kenapa saya menggunakan sama dengan. Karena kalau kita buat sama dengan aja, maka dia akan error nanti, teman-teman. Kita hapus lagi ini dulu. Misalnya, dengan sama 0. Kosong dia, teman-teman. Kenapa kosong? Karena sama dengan 1 ini adalah operator penugasan dia, teman-teman.
Jadi, sedangkan kita di sini kita harus menggunakan operator perbandingan, yang dimana dia akan membandingkan apakah nilai A itu sama dengan 0 atau tidak. Nah, jadi dia makanya kita pakai operator perbandingan, teman-teman. Karena dia kan kalau pakai perbandingan, jawabannya ada dua, true atau false. Nah, seperti itu. Kalau sudah ini, kita buat lagi, kita masukkan angka 0, aman. Nah, oke, seperti itu, teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang ke-6. Pada soal yang ke-6 ini kita diminta untuk masukkan ini dua buah angka dan kita suruh tampilkan kalkulator seperti buat kalkulator, jadi harus ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kalau kita buat include stdio.h void main, kita printf dulu misalnya, selamat datang di kalkulator sederhana. Teks selesai. Karena kita minta masukkan dua buah angka, jadi kita buat ininya dua buah. Nah, jadi pada di sini kita masukkan dulu kita printf dulu, cetak. Kita cetak, masukkan angka pertama. Scanf persen i, koma dan a. Kemudian di sini ada printf, masukkan angka kedua, scanf lagi, persen i, belum ini ya, persen i, koma dan b. Kemudian di sini dia karena diminta langsung tidak ada pemilihan, jadi langsung keluar terus. Kita buat terus di sini printf persen i plus persen i sama dengan persen i. Nah, kita masukkan di sini jadi a, b, dan a plus b. Nah, jadi ini A masuk ke sini, B-nya masuk ke sini, A plus B-nya masuk ke sini. Oke, kita seperti biasa, kita copy saja. Nah, jadi pada sini kemudian adalah perkalian lagi, pengurangan. Jadi ini kita ubah pengurangan, ini jadi perkalian. Nah, kebetulan untuk perkalian keyboard saya rusak. Terus pakai gini. Nah, oke, kita buat perkalian. Nah, kemudian untuk pembagian gimana nih teman-teman? Nah, pembagiannya agak sedikit berbeda karena kita untuk pembagian itu dia sebenarnya tidak boleh dibagi dengan 0. Nah, contoh kalau kita di kalkulator, contoh ketika kita buat 0 dikali dengan 5, bisa ya. Tetapi kalau kita buat 5 dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah kita divide by 0. Kenapa? Karena dia tidak bisa dibagi dengan 0, teman-teman. Karena dia tidak bisa dibagi 0, jadi kita buat if di sini. Kondisi, karena dia B-nya yang tidak boleh jadi 0,
Jadi sebilangan kedua tidak boleh nol. Jadi B plus itu sama dengan, artinya tidak sama dengan nol. Jadi apabila B-nya tidak sama dengan nol, maka dia akan print F ini. Jadi ini akan dicetak. Nah, ketika ini dicetak, ini kita ubah jadi bagi, ini bagi dia pakai ini ya teman-teman. Nah, kalau di sini dia seharusnya masih error teman-teman. Kenapa error? Ya, nanti aja kita jelaskan. Kita langsung else dulu. Else-nya kita buat tadi. Ini aja kita buat ya teman-teman. Nah, kita lihat sekilas memang sudah benar, padahal ada yang salah teman-teman. Apa salahnya? Oke, kita cek sama. Ada yang salah nih. Nah, masukkan ke pertama 2, ke 3. Nah, di sini pertama di sini lupa kita pakai XSN. Masukkan pertama 3, 1, 2. 3 tambah 2, 5 betul. 3 kurang 2, 1. 3 kali 2, 6. 3 bagi 2, 1. Kenapa 1? Nah, di sini karena kita tidak menggunakan float, teman-teman. Jadi, float itu bisa kita gunakan adalah tipe data yang digunakan mencari eh, bilangan yang pecah, teman-teman. Atau yang berkoma lah kita bilang. Kalau integer ini udah khusus bilangan bulat. Oleh sebab itu kita sini harus ubah. Kita ubahnya di mana? Kita buat kurung seperti ini. Di sini kita buat float. Nah, kalau seperti ini apakah sudah benar? Belum, teman. Kita harus ubah lagi di sini jadi F karena F itu untuk float. Nah, jadi seperti ini dulu. 3, 2. Nah, 1,5. Oh. Jadi ini kita harus tambah titik 2. Jadi maksudnya 2 angka di belakang koma saja yang dihitung, yang dipanggil. Contoh, 5 bagi 2. Nah, 2,50. Bentar ya teman-teman. Tapi kalau kita buat 5 dibagi dengan 0, cannot divide by 0. Sudah benar, teman-teman. Oke, teman-teman, berarti cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin dari segi saya menyampaikan, saya tidak terlalu mahir, atau mungkin masih agak belepotan ketika saya menjelaskan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena ya kondisinya saya juga masih belajar, saya masih harus memperdalam tentang bahasa C ini, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.